Pernah nggak sih lo denger orang bilang, investasi itu gampang, taruh duit, tunggu, terus kayak mendadak? Atau ada juga yang bilang, investasi itu cuma buat orang kaya. Kalau lo gaji pas-pasan, mending jangan coba-coba. Nah, mitos-mitos kayak gini sering banget bikin orang salah langkah. Bahkan ada yang akhirnya kapok investasi gara-gara salah percaya omongan orang. Padahal kalau lo tahu kebenarannya, justru investasi bisa jadi jalan lo buat financial freedom lebih cepat. Jadi di video ini gue bakal bongkar mitos-mitos investasi yang ternyata bisa bikin lo rugi. Siap? Yuk kita mulai. Sekarang tuh investasi udah kayak tren. Lo buka TikTok, Instagram, atau nongkrong sama temen, pasti ada aja yang ngomongin saham, kripto, reksadana, emas, atau bahkan tanah. Masalahnya, karena udah jadi tren, banyak orang asal ikutan tanpa ngerti. Dan lebih parahnya lagi, mereka percaya sama mitos yang salah kaprah. Contohnya, ada yang masuk saham cuma karena ikut-ikutan teman. Ada yang beli kripto gara-gara FOMO. Ada juga yang mikir investasi itu selalu cuan, nggak mungkin rugi. Nah, mindset kayak gini yang bahaya. Bukannya untung, malah banyak anak muda jadi kehilangan duit tabungannya. Makanya, penting banget buat kita lurusin dulu mitos-mitos apa sih yang bikin investasi jadi jebakan? Poin 1. Investasi itu bikin cepat kaya. Banyak orang kira investasi itu jalan pintas. Masukin duit hari ini, sebulan kemudian langsung jadi sultan. Contohnya, lu mungkin pernah lihat teman lo pamer screenshot profit saham atau kripto. Sekali cuan gede langsung heboh di story. Tapi yang gak kelihatan, waktu mereka nyangkut berbulan-bulan, nangis sendiri. Investasi itu bukan jalan cepat kaya, itu jalan panjang buat bikin duit lo berkembang pelan tapi pasti. Yang bikin kaya mendadak biasanya bukan investasi, tapi judi disguise as investasi. Poin 2. Investasi itu cuma buat orang kaya. Banyak yang mikir, gue gaji cuma 3 juta, mana bisa investasi. Padahal justru yang gaji pas-pasan perlu banget investasi. Contohnya, ada orang yang nunda-nunda, nunggu gajinya gede dulu. Pas udah kerja 10 tahun, tetap nggak investasi. Ujung-ujungnya nggak punya apa-apa. Sekarang, lu bisa mulai investasi dengan 10.000 doang di reksadana atau e-wallet investasi. Jadi masalahnya bukan duit lo kurang, tapi lo yang malas mulai. Poin 3. Kalau investasi, pasti untung. Banyak pemula mikir investasi itu kayak tabungan. Taruh duit, tunggu, lalu saldo naik. Contohnya, anak muda beli saham hype pas lagi naik. Seminggu kemudian anjlok, rugi 30%. Panik, dijual rugi. Investasi pasti ada resiko. Yang penting bukan selalu untung, tapi gimana lo bisa ngatur resiko biar nggak bangkrut. Poin 4. Makin banyak investasi, makin aman. Ada yang salah paham soal diversifikasi. Kirain kalau punya banyak jenis investasi otomatis aman. Padahal kalau semua lo taruh di produk yang sama-sama beresiko tinggi, sama jebong. Contohnya, lo taruh duit di 5 koin kripto berbeda, lalu bilang, gue udah diversifikasi koin. Padahal kalau market kripto jatuh bareng, semuanya ikut hancur. Diversifikasi itu bukan jumlah, tapi jenis aset. Campur ada saham, obligasi, emas, atau reksadana, baru tuh aman. Poin 5. Ngikutin influencer pasti cuan. Banyak orang terlalu percaya sama influencer keuangan. Padahal belum tentu apa yang mereka pilih cocok buat kondisi lo. Contohnya, influencer bilang, beli saham X sekarang, potensial banget. Lo ikut beli, ternyata lo beli di harga pucuk, akhirnya nyangkut. Dengerin boleh, tapi jangan asal copy paste. Lo harus ngerti dulu resiko dan tujuan lo sendiri. Poin 6. Investasi itu ribet, harus jago hitung-hitungan. Banyak anak muda takut duluan karena mikir investasi penuh angka dan grafik. Contohnya, ada yang bilang, aduh gue nggak bisa baca chart saham.
Padahal kalau lo main reksadana atau nabung emas, nggak perlu ribet begitu. Sekarang udah ada aplikasi yang bikin investasi gampang banget. Tinggal klik, masukin nominal, selesai. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak mulai. Lo tahu nggak sih kenapa banyak orang gagal dalam investasi? Bukan karena mereka kurang pintar. Bukan juga karena mereka kurang modal. Tapi karena mereka terlalu percaya sama mitos yang salah. Dan kebenaran yang paling pahit adalah lo bisa kerja keras tiap hari, tapi kalau mindset lo soal uang salah, lo bakal tetap miskin. Investasi itu bukan soal ikut-ikutan tren. Ini soal lo ngerti permainan jangka panjang, biar duit lo kerja buat lo, bukan sebaliknya. Jadi, mitos mana nih yang paling sering lo dengar? Atau jangan-jangan lo sendiri pernah percaya sama salah satunya? Ingat, investasi itu bukan soal cepet kaya. Bukan soal ikut-ikutan, tapi soal konsistensi, kesabaran, dan mindset yang benar. Kalau lo masih nunda, lo bakal terus jadi penonton. Tapi, kalau lo berani mulai, meski kecil, lo lagi ngasih hadiah buat diri lo di masa depan. Jangan sampai lo nyesel di umur 40-an nanti, gara-gara nggak mulai investasi dari sekarang. Kalau lo dapat insight dari video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Karena kita bakal bahas lebih banyak topik finansial yang bisa bikin lo melek duit dan gak gampang ketipu mitos. See you di video selanjutnya.